Jadi kalau suhu bumi naik terus, maka yang akan terjadi adalah 8 kali 5.000 bencana tadi. Dan itu kan sebenarnya ini kayak dicicil tuh Pak. Jadi bencana yang terjadi di Indonesia ini atau di beberapa tempat ini adalah bencana yang sudah terprediksi sebenarnya. Itu satu hal lagi adalah ada kebijakan pemberian izin yang tidak mempertimbangkan situasi lingkungan hidup, situasi kehutanan, daya dukung dan daya lampung lingkungan gitu ya. Orang akan berpikir, kenapa Abraham dulu di isu korupsi ya Pak ya? Kan ada tindakan korupsi, ada tindakan koruptif ya, dan itu memang susah dibuktikan koruptif ini. Tapi kalau kita pikir-pikir sebenarnya, kenapa bisa ada izin di wilayah ini gitu ya? Kenapa bisa ada izin di wilayah ini gitu ya? Dan tidak mempertimbangkan orang-orang yang tinggal di sekitar izin. Itu tuh selalu jadi pertanyaan sebenarnya bagi kami lah ya, atau bagi saya. Makanya gini Pak, kalau bencana kayak gini, kita tuh sering bilang begini, udahlah kita sekarang jangan mencari siapa yang salah. Tidak, kita harus cari siapa yang salah gitu. Tidak, kita harus cari siapa yang salah gitu. Ini sebenarnya menteri harus ada yang mundur nih Pak. Harus ada menteri yang mundur, harus ada menteri yang minta maaf. Nggak cuma minta maaf ya, harus ada menteri yang mundur. Sering sekali kita menyebut banjir bandang, banjir, longsor itu sebagai bencana alam, takdir. Tentu kita sebagai orang yang beragama menerima itu, tapi kita harus mencari orang yang salah di sini, bahwa kan misalnya Pak, kita ditabrak di pinggir jalan. Karena kan ada orang yang lalai, kenapa orang itu menabrak kita gitu. Sehingga orang itu harus mempertanggungjawabkan kelalaiannya. Nah, kenapa menteri-menteri ini dan jajaran turunannya tidak melakukan pengawasan yang ketat di wilayah izin-izin yang sudah mereka berikan? Misalnya pertambangan. Itu pertanggungjawabannya berarti kita harus minta pertanggungjawaban kepada Menteri Bahlil. Kenapa dia tidak melakukan pengawasan di daerah situ? Kenapa dia tidak melihat sebelumnya? Udah tahu bahwa akan ada terjadi cuaca ekstrim. Apakah mereka bersiap untuk itu? Itu kan berarti ada kebijakan yang salah sehingga terjadi bencana ini. Termasuk Raja Juli, karena dia adalah orang yang berurusan dengan pemberian izin-izin terhadap kehutanan, melakukan pengelolaan terhadap kawasan hutan. Wilayah ini kan wilayah kawasan hutan. Wilayah yang terjadi banjir memang bukan kawasan hutan, tapi das ini kan semuanya terhubung. Wilayah das ini jadi bukaan lahan ini tinggi, begitu hujan deras, cuaca ekstrim, terjadilah yang namanya banjir bandang. Maka nggak heran kita banyak gelondongan dan lain sebagainya. Meskipun dari Kementerian Kehutanan gitu ya menyebut bahwa ada yang bilang kayu lapuk, kayu tumbang gitu, tapi bukti pandangan mata menunjukkan itu adalah kayu-kayu yang sudah digergaji gitu ya. Saya juga menilai harusnya penegak-penegak hukum ini paham cara main kan Pak ya. Karena udah di lapangan kan. Nggak pernah tuh habis digergaji langsung diangkut keluar. Pasti disimpan dulu? Pasti disimpan dulu. Harusnya penegak hukum sudah bekerja. Udah bekerja, udah disimpan. Gitu. Jadi kalau misalnya tiba-tiba ada keluar kayu yang sudah tergergaji dengan jelas gitu ya Pak ya, itu bisa kita telusurin kan? Kan nggak mesti 1-2 hari ini dia menebang. Kan selalu begitu tuh. Nggak ada penebangan 1-2 hari ini memang nggak ada. Itu bisa jadi tahun kapan? Atau 1 bulan yang lalu? 1 bulan yang lalu, bahkan bertahun hitungannya. Bisa jadi. Jadi itu terjadi ya? Iya betul. Jadi sensitivitas para pemangku kepentingan ini juga penting sebenarnya Pak. Jadi jangan langsung membela gitu ya. Cari dulu, ya udah sampaikan aja. Kita cari nih siapa yang bersalah di sini. Gentleman gitu ya Pak ya. Jangan bilang, oh enggak ini kayu lapuk, ini kayu tumbang gitu ya. Kenapa nggak langsung ngomong kalau saya Pak, atau kalau kita berpikir ya, kenapa mereka nggak langsung bilang kita selidiki gitu. Masalah nanti terbukti atau enggak, tapi masyarakat punya keyakinan bahwa pemerintah mengerjakan sesuatu. Itu kan soal kepercayaan ya Pak.